Aksi unjuk rasa tak biasa terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang. Sekelompok wanita yang menamakan diri Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi menggeruduk kejaksaan dan menuntut penegakan hukum atas kasus Sylvester Matutina. Dengan membawa spanduk dan poster, para emak-emak ini melakukan aksi damai di depan gedung Kejari Jakarta Selatan. Mereka menuntut eksekusi vonis pidana terhadap Sylvester Matutina yang telah ingkrah sejak 2019 yang lalu terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Aksi berlangsung damai dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini pihak Kejari Jakarta Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan eksekusi tersebut. Namun para pengunjuk rasa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan. Meski ramai sorotan terhadap relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi, Kejaksaan masih belum juga melakukan penahanan atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Publik pun heran dengan sikap jaksa tersebut. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Oke. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Oke. Kalau nggak salah hari ini. Hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya inform, ya harus segera. Yang sudah inkrah. Oke. Kita nggak ada masalah semua. Oke. Sikap tegas Kejaksaan Agung itu nyatanya tak sejalan dengan upaya penegakan hukum terhadap relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih terpidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Komisaris salah satu BUMN itu belum juga dieksekusi untuk menjalani masa penahanan 1 tahun 6 bulan penjara yang kasusnya telah ingkrah sejak 2019, alias 6 tahun yang lalu. Ironisnya, Sylvester tak sedang melarikan diri atau bersembunyi dari kejaran aparat penegak hukum. Relawan Jokowi itu bahkan malang melintang di hadapan publik, baik melalui program televisi maupun media sosial. Komisi Kejaksaan pun telah meminta klarifikasi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kaitannya dengan normal soal kepastian hukum tentunya harus segera dieksekusi, Pak. Nah, itu yang dalam proses klarifikasi kami ya, memang itu juga sudah dari Kejari Jakarta Selatan sudah memberikan jawabannya, tentunya belum bisa disampaikan ke publik. Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menganggap wajar publik merasa janggal soal perlakuan hukum yang berbeda tersebut. Apalagi banyak pihak mengaitkan Sylvester sebagai pendukung mantan Presiden Jokowi dan kini menjabat komisaris di salah satu BUMN. Tidak dieksekusinya Sylvester selama ini karena dia pendukung berat Pak Jokowi dan Pak Jokowi selama ini memegang tampuk kekuasaan. Itu liar itu semua dan sangat sah. Itu penafsiran-penafsiran seperti itu. Apakah penafsiran ini benar atau tidak, itu persoalan kedua. Yang pasti penafsiran seperti ini yang quote and quote liar ini, itu sah-sah saja. Karena ada sesuatu yang tidak logis kan. Kasus lain segera dieksekusi, kasus ini kok menunggu 6 tahun. Nah itu. Ini yang harus dijawab sebenarnya oleh eksekutor supaya penafsiran liar ini berhenti. Yang jelas, seusai menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya atas kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik Senin lalu, Sylvester Matutina mengaku siap mengikuti proses hukum. Namun, sejak kemunculannya itu, Sylvester seakan menghilang dan kini sulit dihubungi. Bilang kalau katanya di Tim Liputan Metro TV.
Benarkah ada tekanan politik di balik jaksa yang tak kunjung mengeksekusi 1 tahun 6 bulan penjara terpidana Sylvester Matutina? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Aswan serta Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007 Hamid Awaludin. Pak Hamid, Pak Andi, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Pak Andi dulu ya. Pak Andi, sudah 3 hari sejak Pak Sylvester muncul di Polda, tapi kami masih susah untuk menghubungi Pak Sylvester. Tidak direspon. Apakah ada komunikasi dari Joman kepada Pak Sylvester terkait dengan hal ini? Kita juga sampai sekarang kita belum ada komunikasi langsung dengan Bung Sil. Ya, beberapa hari lalu kita memang ada, ya, kira-kira 2 hari yang lalu kita ada komunikasi. Beliau ada di suatu tempat di Jakarta Selatan ya begitu. Yang jelas memang sampai hari ini kita belum ada komunikasi dengan Bung Sil ya. Apakah kondisi beliau seperti apa, kita belum dapat informasi yang jelas untuk itu. Yang jelas sih kalau menurut saya beliau pasti akan mematuhi hukum yang berlaku yang sudah ingkrah ya. Walaupun itu sudah 6 tahun ya berlalu untuk masalah itu. Tinggal bagaimana saja pihak kejaksaan itu melakukan tugas-tugasnya. Tapi yang jelas di sini adalah kita harus membedakan bahwasanya ini adalah masalah pribadi beliau ya, tidak ada berhubungan dengan Pak Jokowi ataupun dengan kasus-kasus Pak Jokowi sekarang gitu. Dan kami sebagai teman beliau, teman perjuangan beliau juga ya sangat menyayangkan hal ini seperti ini terjadi, tapi itu adalah suatu keniscayaan yang sudah terjadi. Makanya apapun ya memang kita harus hadapi hukum itu, nanti akhirnya seperti apa nanti kita coba lihat. Baik, Pak Andi, kalau bukan karena relawan Jokowi ataupun pendukung Jokowi, lalu alasan logis yang kemudian bisa membenarkan kenapa sudah 6 tahun tapi tidak dieksekusi itu apa menurut Pak Andi? Ya, saya tidak mau berandai-andai ataupun membuat persepsi bahwasannya terjadi seperti apa ya, bahwa itu ada orang besarnya menurut publik mengatakan bahwa itu ada Presiden Jokowi yang melindungi itu. Saya tidak bisa mengatakan itu juga karena pada saat itu kan juga Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla yang notabene adalah wakil presiden beliau, masih juga dalam kekuasaan itu. Apakah permasalahan-permasalahan itu seperti kata Bung Sil bahwa sudah diselesaikan dengan baik ya, berbicara langsung dengan dan meminta maaf dengan Pak JK? Ya memang apapun itu jelas pasti proses itu pasti berjalan, proses hukum yang sudah ingkrah itu. Tapi yang jelas adalah kalau dikatakan apa Pak Jokowi melindungi langsung, saya rasa tidak ya untuk itu. Karena Pak Jokowi juga taat hukum untuk itu. Apapun yang terjadi masalah hukum itu adalah memang pribadi masing-masing ya. Tidak ada yang katakanlah ada yang melindungi ataupun ada yang membackup untuk masalah itu. Ya apapun itu terjadi, bisa jadi dengan Bung Sil, bisa saja terjadi dengan yang lain, dengan teman-teman dari relawan-relawan yang lain. Tapi itulah konsekuensi dari perjuangan. Baik, Pak Hamid, sebelum kita menyinggung mengenai dugaan karena relawan Jokowi atau karena ada orang besar melindungi Pak Sylvester, Pak JK sendiri ada ekspektasi tidak, Pak Hamid, agar Sylvester ini segera dieksekusi? Pak JK itu tidak ketika diumumkan oleh kejaksaan sendiri melalui juru bicara Kejaksaan Agung tidak menunjukkan gelagat euforia, tidak menunjukkan sikap emosi dan attitude-nya sangat dingin. Dia datar-datar saja mendengar, tidak ada surprise bagi dia. Dia hanya mengatakan ini ranahnya negara. Ya. Kalau negara mau mempercepat, silakan, dan seterusnya dan sebagainya. Tidak ada sikap khusus dalam menyikapi ini. Tidak ada. Datar sekali. Datar sekali. Nah ini kalau sudah 6 tahun berlalu tidak ditahan juga, Pak JK responnya bagaimana Pak Hamid? Ya sekali lagi Pak JK bilang, wah saya nggak tahu negara gimana ini. Lagian saya sudah tidak dalam pemerintahan. Itu. Oke. Tentu dia memiliki catatan kritis, tapi tatkala diumumkan bahwa mau dieksekusi, sekali lagi rona wajahnya pun tidak berubah, datar saja sebagaimana biasanya. Tidak ada suatu ekspresi berlebihan bahwa dia
memenangkan tuntutannya dan sebagainya dan seterusnya. Tidak, sama sekali tidak. Biasa. Baik. Nah, sampai sekarang kan kita belum mendapatkan alasan yang jelas ya, Pak Hamid, kenapa kemudian Sylvester ini belum dieksekusi sudah 6 tahun. Sangat saya sesalkan. Ini kan pengumuman atau jumpa pers Humas Kejaksaan Agung itu tanggal 4 kalau saya tidak salah. Dan mengatakan hari ini berarti tanggal 4. Pak Sylvester datang, dipanggil dan kita eksekusi. Ya. Kemudian kemarin Komisi Kejaksaan juga memberi jaminan bahwa harus segera. Nah, maksud saya kalau ada sesuatu yang terjadi, misalnya kendala administrasi yang belum lengkap, karena administrasi ini yang menyangkut masalah prosedur formal ya diumumkan saja ke publik bahwa kita belum eksekusi karena ada kelengkapan administrasi formal yang belum terpenuhi, satu. Kedua, karena tidak ada yang tahu di mana Pak Sylvester berada, jangan-jangan misalnya dia tidak memenuhi persyaratan dieksekusi sekarang karena sakit atau apa, harus diumumkan ke publik. Ataukah memang misalnya Pak Sylvester lari bersembunyi, juga diumumkan bahwa kami tidak bisa menemukan Pak Sylvester, biar publik tidak menambah kecambah fitnah dan kecambah humor tentang kasus ini. Harus dijelaskan ke publik. Karena ini kan terkesan, kalau tidak diumumkan, berarti artinya apa, Pak Hamid? Kalau tidak diumumkan, tidak ada pengumuman sama sekali dari kejaksaan, kenapa kemudian ada kendala? Itu akan menimbulkan desas-desus yang berkepanjangan. Termasuk nanti Pak Jokowi difitnah lagi. Itu kalau tidak diberi klarifikasi ke publik. Masalahnya kan tanggal 4 Kejaksaan Agung sudah mengatakan hari ini dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan dieksekusi. Yang menariknya Pak Sylvester sendiri melalui jumpa persnya mengatakan kooperatif kan. Waktu itu kalau saya nggak salah bersama Bung Andi, dia mengatakan kita atur. Artinya antara eksekutor dan yang mau dieksekusi sebenarnya pada saat itu tidak ada masalah. Makanya orang bertanya, mengapa sampai hari ini belum ada eksekusi? Oke, baik. Itu masalah. Harus dijelaskan ke publik ini. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, ada usul dari Projo supaya kemudian Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sylvester. Apakah Sylvester juga memang berharap amnesti itu akan turun juga untuk dirinya? Saya klarifikasi, saya bukan dari Projo, dari Joman ya. Iya. Ya, jadi kalaupun itu adalah hak presiden, hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti untuk itu. Ya, dan kami juga berharap bahwa amnesti itu bisa diberikan kepada Bung Sil ya. Karena memang bagaimanapun ini kan aspeknya juga banyak aspek-aspek yang politis sebetulnya, karena ini sudah 6 tahun yang lalu dan juga kelihatannya aspeknya juga aspek politis untuk itu. Nah, terkait dengan itu memang kita menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden ya. Kita lihat sekarang kan ada bulan Agustus ya, banyak sekali ada 1178 kalau tidak salah yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman bahwa akan diberikan amnesti. Dan saya berharap ya salah satunya juga dari nanti dari Bung Sil itu akan mendapatkan amnesti untuk itu. Dan proses yang berjalan itu ya kita monggo-monggo saja dari Kejari untuk bisa bagaimana menuntaskan permasalahan-permasalahan yang tertunda itu dengan jalur konstitusi, jalur hukum yang jelas, dan juga nanti pun Bung Sil juga pasti akan mempertahankan atau akan membela dirinya dengan evidence-evidence yang ada ya. Dan juga kami berharap juga kami seluruh relawan-relawan Pak Jokowi, Pak Jokowi, Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran ya berharap bahwasannya itu akan diberikan amnesti kepada Bung Sil untuk itu. Begitu Kevin. Ya, jadi Joman juga sepakat begitu ya, sebaiknya amnesti diberikan saja supaya kemudian tidak berkepanjangan begitu, Pak Andi? Ya, setuju. Baik. Pak Hamid,
Kalau misalnya memang tidak ada pengumuman keterbukaan, mengapa kemudian sampai sekarang tidak dipanggil ataupun tidak dijemput, begitu seperti yang Pak Hamid tadi katakan, apakah ini artinya memang menguatkan dugaan bahwa jangan-jangan memang ada orang besar di balik Sylvester? Ada hubungannya dengan politis sehingga kemudian kasus ini... Ada dua ya, ada dua rentetan kejadian ya. Ya. Diputuskan oleh Mahkamah Agung 2019, belum dieksekusi sampai sekarang. Itu episode pertama. Episode kedua, sejak tanggal 4 diumumkan bahwa Sylvester akan dieksekusi, bahkan mengatakan hari ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memanggil dan langsung dieksekusi. Tapi sekarang kan tanggal 7 nih, sudah 3 hari kan? Ya. Belum ada kejelasan. Rentetan 2 episode ini itu susah sekali melarang orang membangun alibi, membangun persangkaan bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang melindunginya. Oleh karena itu harus ada penjelasan. Biar kecambar rumor dan fitnah ini berhenti. Biar tuduhan ke Pak Jokowi bisa diberhentikan. Harus ada penjelasan ke publik. Karena yang beredar ini kan di publik. Persangkaan, asumsi, dan sebagainya itu beredarnya di publik. Baik secara bisik berbisik maupun secara terbuka kan. Anda sendiri saksikan. Ini yang harus dijelaskan ke publik. Mengapa ada pernyataan tanggal 4, sekarang tanggal 7, belum ada eksekusi. Sebagaimana yang saya katakan tadi, apakah beliau sakit? Atau ada kelengkapan administrasi yang belum jelas? Dan sebagainya dan seterusnya. Biar publik tahu apa sungguhnya yang terjadi, mengapa belum dilaksanakan eksekusi. Sementara Sylvester sendiri waktu memberi pernyataan, dia sangat kooperatif kan. Kita kooperatif kata beliau. Nah kenapa sekarang belum? Itu harus dijelaskan oleh negara. Dalam hal ini eksekutor, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah kemarin tim dari Komisi Kejaksaan juga kan sudah mengatakan tidak ada alasan tidak melakukan eksekusi. Itu kan pengawas kejaksaan. Nah, sekali lagi kita butuh penjelasan dari eksekutor mengapa sampai tanggal 7 malam eksekusi ini belum kunjung datang. Oke, baik. Kita akan tunggu penjelasan itu datang dari jaksa kenapa kemudian belum dieksekusi. Pak Andi, Pak Hamid, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.